Banjir kartu merah, Garuda menang 4-0. Timnas Indonesia U20 berhadapan dengan Timnas Fiji U20 dalam turnamen mini. Laga yang dimenangkan Indonesia dengan skor 4-0 ini banyak diwarnai kartu merah. Timnas Indonesia U20 versus Fiji berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 17 Februari 2023 malam. Duel berjalan dengan tempo sedang pada 5 menit awal. Skuad Garuda Nusantara mulai mencoba melakukan gebrakan di menit ke-8. Ada beberapa kali penetrasi dari sisi lapangan ke dalam kotak penalti yang dilakukan Doni Tripamungkas dan Arkan Fikri, namun belum berbuah gol. Fiji sempat memberikan ancaman ke pertahanan Indonesia di menit 10 lewat penetrasi Thomas Arthur. Namun, usaha sang pemain kandas setelah kalah dalam body charge dengan bek-bek Indonesia. Indonesia mengancam pertahanan Fiji pada menit ke-24. Arkan Fikri melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tapi arah bola masih melebar tipis dari gawang. Indonesia berhasil memimpin 1-0 di menit ke-35. Sebuah umpan tarik dari Ginanjar Wahyu berhasil dituntaskan dengan baik oleh Arkan. Ancaman ke gawang Fiji kembali datang dari Indonesia di menit ke-44. Doni melakukan penetrasi ke kotak penalti dan melepaskan tembakan tapi bola masih mengarah tepat ke kiper. Tak ada gol tambahan sampai turun minum. Indonesia memimpin 1-0 atas Fiji. Indonesia langsung menggedor di babak awal kedua. Rabani Tasnim melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tapi bola masih bisa ditepis kiper Adin Asas. Reza Aditya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti di menit 49. Bola kemudian membentur mister gawang dan Kakang mampu menyamar rebound lewat sundulan. 2-0 Indonesia memimpin. Fiji harus bermain dengan 10 orang di menit 56. Thomas Arthur mendapatkan kartu kuning kedua setelah melanggar pemain Indonesia. Indonesia memimpin 3-0 di menit ke-60. Sebuah umpan tarik dari Zaki Ashraf berhasil dituntaskan oleh Reza. Fiji bermain dengan 9 orang di menit ke-70. Melvin Manstik digajar kartu kuning setelah menghantam tulang kering Kakang. Setelah terus menyerang dan mendapatkan peluang, Indonesia akhirnya bisa memperbesar skor menjadi 4-0 di menit 86. Bola umpan silang dari Hugo Samir sukses disambut dengan sundulan hoki Caraka. Adu jotos terjadi di menit 88. Hal tersebut terjadi saat pemain Indonesia, Frankie Nisa, berebut bola dengan Gulam Razol dan Pawan Singh. Frankie kemudian dipukul oleh Pawan Singh dan Hoki ikut melayangkan hantaman ke lawan. Pawan dan Hoki kemudian diganjar kartu merah langsung. Tak ada gol tambahan sampai laga tuntas. Indonesia menang dengan skor 4-0. Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Hasil itu diketahui setelah pemilihan yang berlangsung di Kongres Luar Biasa PSSI 2023, Kamis 16 Februari 2023 waktu Indonesia Barat di Hotel Sangrila, Jakarta. Erick Thohir sendiri berhasil memenangkan pemilihan Ketua Umum PSSI pada periode 2023-2027. Ia meraih 64 suara dari 86 voters. Dilangsungkannya KLB PSSI ini untuk mencari pengurus PSSI Pusat periode 2023-2027. Pengurus PSSI Pusat periode 2023-2027 terdiri dari 1 Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 anggota Komite Eksekutif. Nama-nama di atas kemudian dipilih oleh 86 voters. Voters KLB PSSI 2023 ini berisikan 18 klub Liga 1 dan 16 klub Liga 2, 34 asosiasi provinsi, dan 3 asosiasi yakni Federasi Futsal Indonesia, Asosiasi Pelatih, dan Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia.
Setelah dilakukan pemilihan dan penghitungan suara, Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Ia mengungguli Ketua Umum PSSI periode 2015-2016, Lanyala Mataliti. Sekarang harapannya, terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang baru dapat menghadirkan prestasi bagi sepak bola Indonesia yang seakan tertidur selama puluhan tahun. Terakhir kali timnas Indonesia berjaya di level senior adalah ketika juara SEA Games 1991 atau 32 tahun yang lalu. Menurut Erick Thohir, acara itu sangat penting sebab ia bisa menyatukan visi dan misi yang ia miliki dengan para pelaku sepak bola di Indonesia. Disitulah saya akan melempar garis besar visi misi yang disepakati bersama. Bukan visi misi saya, tapi visi misi Liga 1 apa, visi misi timnas, visi misi perwasitan, dan yang lain, ujarnya. Konsepnya seserahan itu nanti para pelaku sepak bola nasional akan diberikan waktu berdiskusi selama 6 hingga 7 jam untuk mencapai kesepakatan. Saya akan kasih waktu 6 hingga 7 jam untuk berdiskusi berdebat. Tapi keluar dari kamar, semua harus tanda tangan. Jadi jangan ada setelah diberi kesempatan berdiskusi, keluar kamar bilang, saya sebenarnya nggak setuju. Tandasnya. TC Timnas U20 Indonesia makin lengkap, tinggal tunggu kabar Marcelino Ferdinand dan bek Persija. TC Timnas U20 Indonesia makin lengkap, kini tinggal menunggu kabar dari dua pemain yakni Marcelino Ferdinand dan bek Persija Jakarta, Muhammad Firadi. Beberapa hari jelang turnamen internasional di Jakarta, Timnas U20 Indonesia terus mempersiapkan diri. Tampaknya misi skuad lengkap pada turnamen yang mulai berlangsung pada 17 hingga 22 Februari 2023 itu semakin nyata. 3 pemain Persija Jakarta dipastikan sudah bergabung ke TC Timnas pada Selasa, 14 Februari 2023. Mereka adalah Alfrianto Niko, Doni Tripamungkas, dan Cahya Supriyadi. Tersisa satu nama yakni Muhammad Firadi. Sudah gabung TC, Alfrianto Niko, Doni Tripamungkas, dan Cahya Supriyadi. Ucap Nova Arianto. Iya benar, sisa Muhammad Firadi yang belum dilepas. Tambahnya, 2 pemain Persib Bandung, Kakang Rudianto dan Ferdiansyah juga bakal bergabung setelah laga melawan PSM Makassar Selasa 14 Februari 2023. Setelah pertandingan menghadapi PSM Makassar, kami izinkan Ferdiansyah dan Kakang untuk bergabung bersama tim nasional, kata Teddy Cahyono. Ronaldo Kuate yang kabarnya sudah resmi bergabung klub Turki, Bursaspor dikabarkan akan segera gabung TC Timnas U20 Indonesia. Penyerang kelahiran Yogyakarta itu memang sudah beberapa hari ini berada di Turki untuk mengurus kepindahan ke klub di sana. Bodrumspor memang belum merilis pernyataan resmi mengenai transfer Ronaldo Kuate. Namun nama Ronaldo Kuate sudah tercantum dalam website resmi Federasi Sepak Bola Turki. Ronaldo Kuate sudah diizinkan klubnya, kata Nova Arianto. Tinggal menunggu Marcelino Ferdinand yang masih belum diketahui kabarnya saat ini apakah bisa gabung TC Timnas U20 Indonesia atau tidak. Ditunggu ya untuk Marcelino Ferdinand, tambah Nova. Terdapat 3 tim yang menjadi lawan Timnas U20 Indonesia di turnamen internasional, yakni Fiji, Selandia Baru, dan Guatemala. Adapun TC Timnas U20 Indonesia ini dalam rangka menata Piala Asia U20 2023 Uzbekistan. Pada Piala Asia U20 2023, Timnas U20 Indonesia menghuni grup A bersama Uzbekistan, Irak, dan Suriah.
Tiga penyerang keturunan yang bisa perkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Nomor 1 main di Ado Den Haag. Tiga penyerang keturunan yang bisa perkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 akan dibahas di sini. Seperti diketahui, pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong saat ini sedang gencar mencari pemain keturunan agar bisa memperkuat skuad Garuda di Piala Dunia U20 2023 pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, Indonesia jelas ingin tampil semaksimal mungkin dan karena itu untuk mempersiapkan persiapan, Sintayong ingin para pemain keturunan ikut memperkuat skuad Garuda. Dari berbagai lini, posisi penyerang jelas menjadi salah satu yang penting. Lantas siapa saja penyerang yang mungkin memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 mendatang? Di urutan ketiga ada Ronaldo Kuateh. Ronaldo Kuateh adalah salah satu pemain keturunan di skuad timnas Indonesia U20. Ia pun bisa dikatakan sudah menjadi salah satu pemain andalan Sintayong di tim tersebut. Ronaldo Kuateh merupakan pemain keturunan yang berasal dari Indonesia Liberia. Ibu Ronaldo berasal dari Yogyakarta, sementara ayahnya berasal dari Liberia, Afrika. Kedua, Jim Kruk. Jim Kruk pemain Belanda berdarah Indonesia. Ia mendapatkan darah Indonesia dari ayahnya yang asli Jawa. Saat ini, Jim Kruk memperkuat VGC R6 U18. Sejatinya Jim Kruk sudah pernah dipanggil Sintayong untuk menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Jakarta pada Juli 2022. Kendati demikian, karena kurang impresif, Jim Kruk batal dinaturalisasi. Namun bukan berarti peluang tersebut tertutup rapat. Dan di urutan pertama, ada Rafael Struijk. Rafael Struijk saat ini merupakan salah satu dari 3 pemain yang sudah masuk dalam proses naturalisasi yang dilakukan PSSI. Jadi kemungkinan besar pemain Ado Den Haag tersebut bisa membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Struijk sendiri sudah bergabung dengan skuad utama Ado Den Haag yang bermain di divisi kedua Liga Belanda. Hal itu membuktikan bahwa pemain bisa bermain sebagai striker itu sangatlah menjanjikan. Struijk pun sejatinya adalah seorang winger kiri, namun penampilannya tak kalah hebat ketika bermain sebagai striker.